Alhamdulillah pada hari ini kita masih dipertemukan dalam suasana sehat, ya. Dan terima kasih banyak teman-teman yang sudah bisa hadir tepat waktu, ya. Intinya kita tadi sudah mendengarkan bersama dari penyelenggara. Ada 3 komponen kita ini, ada fasilitator, ada peserta, ada penyelenggara. Semuanya harus bekerja sama untuk berjalannya pembelajaran kita. Di mana saya sebenarnya, ya, tadinya saya berpikir untuk supaya kita tidak mendapatkan teguran. Tadi teguran itu, dan kita tidak melihat siapa yang senior, siapa yang junior. Kita melihat kewenangan, ya, kewenangan. Evaluator PSI itu kewenangannya untuk memantau, yang menilai. Betul itu, jangankan peserta, video suara pun dipantau, siapa yang lambat, siapa yang tidak sesuai jadwal. Kami pun kalau misalnya mau geser jadwal sebentar, misalnya ada 1:20 sama mau geser dari Jumat majukan supaya ini, minta ini dengan beliau, dengan PSI dan evaluatornya. Karena kita dipantau oleh evaluator, penjamin mutu, bahkan LAN. Sehingga makanya selalu saya katakan kepada teman-teman, adik-adik sekalian, bahwa ketika beraktivitas resen, karena akan dipajang semua di LAN itu. Ratusan itu LCD dia lihat. Jadi kalau cuma ngomong, tidak ada resen, dia tidak lihat. Ya, tapi kalau resen sudah stop, oh, siapa ini? Ya. Entah dia dengar bahasanya kita, karena banyak pasti dia, oh Pak Muhammad Parli resen, dia centang, dia oke. Ketika dilihat nilainya bagus, oh iya, dia beraktivitas. Tapi kalau bagi teman-teman yang tidak pernah resen, tidak pernah memberikan pendapat, karena ini pendalaman, mohon maaf, ketika nilainya bagus langsung diturunkan. Ingat, evaluator, ya, PSI, kewenangannya menaikkan 10% dan menurunkan 10% nilai. Besar loh. Ya, besar itu 10% itu. Jadi tadi malam minta maaf, rapat penentuan kita tadi malam, ya, evaluator yang menentukan. Biar kita bilang ini bagus, iya, sekian nilainya, ini yang kurang. Hanya minta maaf, saya informasikan tadi malam itu dari segi satu yang tidak lulus. Ya, minta maaf, jangan dikira semua lulus, satu tadi malam tidak lulus dari sini. Dari perhubungan. Nah kan kalau begitu bagaimana? Kasihan orang-orang yang memberikan harapan, ya, memberikan harapan. Begitu banyak keluarga yang sudah berharap dengan kita, ya. Ya. Bahkan pasangan kita, anak kita kalau sudah anak, tiba-tiba pupus gara-gara hanya karena faktor sepele, ya. Ya. Ya, kemarin saja yang dosen satu guru, tolong saya bilang rambutnya kan dia. Ya. Minta maaf, biar dosen saya bilang rambut Anda tidak memenuhi persyaratan untuk ikut daftar. Jadi jangan diupload dulu saya. Saya bilang tolong, saya kita ketemu hari Kamis, saya mau lihat rambutnya yang tidak bisa dipegang, kayak rambutnya Opain. Ya mungkin dia pikir dosen tidak ada, mau apa di sini, sama statusnya kita. Oke? Sekedar menjelaskan, minta maaf, bukan saya marah, ya, hanya warning buat kita semua supaya kita kasih tahu teman-teman lain. Baik, ya teman sekalian, saya kira Pak Parli yang tahu siapa yang belum sempat tampil, belum dikonsultasikan dia punya ini, isunya dengan anunya, tolong sampaikan supaya kita hari ini selesaikan. Siapa teman yang belum? Saya kemarin Pak belum sampai di Lisbonnya Pak. Oh iya, silakan. Dan yang kita utamakan yang ini, ya, yang belum. Iya, Ibu Nursela juga kemarin kena ya, kendala laptopnya. Oke. Mungkin hari ini Ibu Nursela sudah bisa Kak? Iya Pak, bisa. Sudah bisa. Ibu Nursela aja dulu Pak. Ya, silakan. Biar saya belakang keduanya. Ya. Izin share Pak. Ya, silakan. Ya, silakan. Besarkan kelihatan sedikit. Ya, kelihatan. Besarkan sedikit. Kenapa? Ya, oke, besarkan sedikit seperti apa? Ya, lanjut. Apa judulnya nih? Coba saya lihat.
Judulnya Pengaruh kinerja perawat terhadap mutu pelayanan di ruang melati UPT RSUD Mokoyurli. oke oke. Ini kalau bahasa pengaruh ini apa yang Anda masukkan di sini? Tentang kedisiplinan jam operasi, Pak, Kalau Nursela sebagai apa di sana? sebagai perawat. Nah, jam operasi itu kira-kira termasuk tupoksinya Nursela. Iya, Pak, jam operan shift. Nursela yang mengatur, bukan koordinator yang mengatur. Eh, kerjasama dengan perawat lain, Pak. Ya, Untuk saya kira operan itu kan ada seniornya, kepala ruangan atau apa yang mengatur ini. Lebih kepada ketua tim, Pak. ya, lebih kepada isunya Nursela, jangan sampai nanti diminta ada ndak SK-nya, ada ndak tusinya Nursela ke tempat ini. Nah, kemudian kedua, kata pengaruh ini ukurannya kita menggunakan regresi untuk mengukur pengaruh. Menggunakan regresi Nursela. Oke, kita lihat dulu isunya dulu. Baru kita perbaiki. Kita lihat isunya dulu. Ke isu dulu, isu. Jelas masalah tujuan apa ya, manfaat ada 4. Oke, kita lihat dulu. Yang nomor 1, Pak. Ya, kita baca dulu ya. Kurangnya kedisiplinan jam kerja perawat dalam operan shift. Oke, kurangnya kebiasaan cuci tangan petugas medis dalam memberikan pelayanan. Kurangnya identifikasi dalam penulisan label, dokumentasi asuhan keperawatan. Ingat teman-teman sekalian ya, APKL itu aktual benar ya. Problematik itu aktual itu layak, betul-betul nyata, problematik itu kompleks masalahnya, kelayakan banyak orang yang mendapat dampak ya. Ya, layak ini layak karena tusi Anda. Ini sangat tinggi nilainya, berarti apa benar-benar ini tusinya Nursela? Coba bacakan tusinya Nursela yang mengatur tentang kedisiplinan jam kerja perawat. Ada? Termasuk di mana? Di sasaran keselamatan pasien, Pak. Di indikator 2 itu tentang peningkatan komunikasi yang efektif. Jadi untuk kedisiplinannya dari komunikasi antar perawat, Pak. Ya, saya mau sampaikan kepada Nursela bahwa tentang kedisiplinan itu tugasnya kepegawaian. Ya, tugasnya kepegawaian. Kecuali Anda mendapat tugas khusus dari pimpinan, misalnya Anda koordinator perawat, Anda mengatur kedisiplinan. Ya masih ada yang Nursela. Ya, saya khawatirnya kewalahan nanti Anda ketika diminta oleh penguji mana SK-nya. Penempatannya Anda mengatur kedisiplinan. Ya. Kedua juga kurangnya kebiasaan cuci tangan oleh petugas. Ya, memang kita yang mengatur petugas. Saya kira lebih tepat kurangnya kebiasaan cuci tangan di poli mana. Mau petugas ke, mau direktur ke, mau pasien ke. Ya. Kan tugasnya kita menangani masalah cuci tangan, bukan menangani petugas. Ya, Pak. Ya, saya artinya begini, lebih baik kita perang di sini daripada Anda nanti perang di Medan, di ujian, ya. Ya ini hanya saran. Kalau Nursela juga tetap ngotot begini, ya oke. Nanti kita lihat di Medan. Karena penguji, saya juga penguji, pasti saya tanya, loh, Anda perawat, kok mengurus kedisiplinan? Ini kalau kedisiplinan semuanya, enggak apa-apa. Pasien boleh, tapi kalau perawat kan bukan tugas Anda menjaga kedisiplinan perawat kan. Kalau pasien iya, karena menurut saya, ya mungkin juga ada barangkali
sering pendapat dengan Pak Dr. Parli. Kira-kira menurut Parli bagaimana, Dr. Parli? Karena sama-sama di kesehatan, bantu saya dulu. Apa benar bisa begitu? Kalau bicara masalah itu sih memang lebih ke ada memang bidang pelayanan khusus Ya. untuk perawatan. Ada bidangnya menangani itu. Kita lebih kepada perawat itu tentang bagaimana pasien, bagaimana penyakit, ya Pak Dokter. Iya, pelaksanaan di lapangannya bagaimana? Ya, itu lebih ke situ. Ya, karena ini cuma 1 bulan loh. Anda mengatur kedisiplinan pegawai, bagaimana ukurannya? Yang susah bagi Anda, pasti dia bilang, loh, kok Anda ngatur saya? Anda baru kemarin. Mental kan? Dan bukan tugasnya kita. Nah, ini masih ada kesempatan kita atur bagaimana. Kalau Sheila mengatakan kurangnya disiplin, memang tidak bisa kalau jam kerjanya, ya, saya anggap tidak bisa. Kalau yang kedua kurangnya kebiasaan cuci tangan di ruang mana? Jangan kita mengatur petugas lagi dalam memberikan pelayanan di ruang melati. Langsung saja kurangnya kebiasaan cuci tangan di ruang melati. Nah, mau petugas mau apa? Kenapa? Jangan sampai kita dikejar lagi, mana Anda punya SK mengatur petugas. Kecuali mungkin Nur Sheila bagian pelayanan, ya, kepala bidang kepelayanan atau koordinator bidang, ya, nah, boleh karena memang ada tugas khusus. Tapi kalau melihat gelarnya dan penempatannya, saya yakin bukan tugasnya ke situ. Masih banyak tugas lain yang lebih mudah Anda lakukan, ya. Dokumentasi asuhan keperawatan belum lengkap. Ini saya kira juga lebih mengena. Karena bisa saja Anda mengatur dokumentasi karena bagian dari tugas Anda langkah awalnya kan. Ya, kalau saya minta tolong, kalau mau aman kita yang 01 ini bukan tugasnya kita. Mungkin apa di situ. Iya, Pak. Ya. Saya kira banyak isu lainnya yang kira-kira menurut Anda isu apa yang lebih tepat. Ya. Kalau lebih masuk akal, ya ini kebiasaan cuci tangan, ya, tapi jangan petugas medisnya. Kebiasaan cuci tangan masih kurangnya kebiasaan cuci tangan atau apa? Momen apa itu berapa M itu? Ya. Jadi jangan cuci tangannya tuh, karena ini kan ada berapa, ada namanya momen apa istilahnya itu. Nah itu lebih, ya, nah, itu lebih saya di ruang melati atau di ruang melati, ya kita di situ edukasinya, membuat posternya, leafletnya, kemudian kita mengedukasi mereka di situ, ya, memberikan contoh. Nah, saya kira lebih nyaman dan bisa 1 bulan ini. Kalau saya, ya, tapi bukan bermaksud menggiring, coba konsultasikan dengan mentor. Ya, Pak. Ini pentingnya konsultasi kita karena kita SOP-nya begitu. Layak itu karena tusi kita, ya. Saya lihat di dokumentasi asuhan ini justru Anda terlayak 3, padahal ini mestinya bisa 4, bisa 5 karena Anda punya tugas ini, ya. Ya, Pak. Ya, kemudian ini juga kebiasaan cuci tangan kurangnya ini juga mestinya di sini menurut saya 5, karena Anda punya tugas tentang masalah higien di situ. Di nomor 1 justru menurut saya ini bukan cuma 4, bisa 3 atau 2 di sini. Tapi memang bukan Anda punya tusi kan. Ya, boleh saja tetap tertulis ini, tapi di sini bukan 5, mungkin 3 atau 2 karena bukan tusi Anda, sehingga yang bisa muncul ini yang nomor 2, 3, 4 ini bisa masuk. Kecuali nomor 3 ini bukan petugas, ya. Ya, jadi ya bisa, tapi ini menghantam diri Anda ini. Karena tugas Anda ini, tapi tidak apa-apa. Daripada kita mengatur orang yang bukan kewenangan kita, mengatur diri sendiri, bolehlah. Ya. Kalau saya di antara 4 ini lebih cenderung saya nomor 2. Tapi ini saran, kembalikan kepada Anda. Yang nomor 2 sudah Kak Dewi punya, Pak. Siapa? Dewi. Sama-sama di rumah sakit. Ya, di puskesmas. Tapi tentang cuci tangan dia punya. Dia di puskesmas. Kalau Sheila di rumah sakit. Iya, Pak. Iya. Kenapa tidak bisa? Oh, bisa, Pak. Bisa saja. Yang namanya beda tempat. Sedangkan sama-sama rumah sakit, kalau di Melati ada di Anggrek, bisa. Yang tidak bisa kalau sama-sama di Melati. Oh, iya, Pak. Bisa. Karena sama masalahnya kan.
Kemarin saya bimbing di Morowali, ada 3 yang mengambil pengetahuan dan kepatuhan minum obat hipertensi. 3 orang mengambil. Memang masalahnya seperti itu. Cuma beda puskesmas. Sama masalahnya. Oh ya Pak. Masalah. Ya, oke, anggaplah itu yang diambil ya. Nah, kita rubah bahasanya di sini. Penerapan masih rendahnya penerapan 5 momen, apa istilahnya itu? Apa Rendahnya sebutan? penerapan 5 momen. Ya, tidak sebutannya karena biasa dengar apa istilahnya 5 momen cuci tangan apa? Ya Pak, 5 momen cuci tangan. Ah, itu. Rendahnya penerapan di ruang melati. Gitu? Nah, anggaplah itu. Tidak apa-apa. Biar sama kalau beda lokus, makanya ditulis lokusnya. Ya. Karena kalau tidak ditulis lokusnya, seolah-olah seluruh dunia itu di lokusnya. Nah, oke. Nah, jadi naikkan itu anunya. Kalau menurut saya dia problematik banget ini. Banyak orang kan yang rata-rata tidak menggunakan. Jadi bisa naik 5 di situ, kemudian layaknya juga 5 karena tugas Anda. Layaknya juga 5. Pasti sudah dia yang tertinggi tuh. Iya Pak. Nah. Itu aja dirubah. Jadi berapa itu? Ya. Oke. Ini yang kurangnya kedisiplinan ini turunkan dia punya layak itu jadi 3. Karena bukan Anda punya tusi kan. Kemudian dokumentasi itu naik 4. Yang nomor 4 itu naik 4 layaknya karena Anda punya tusi itu. Sehingga komposisinya yang tertinggi adalah nomor 2. Nah, di USG juga pindahkan ke USG semuanya. Nah, saya kira kalau karena tusi Anda ya yang terpilih juga nomor 2. Oke? Iya Pak. Nah, anggaplah begitu. Mari kita pindahkan coba pindahkan ke USG, baru pindahkan ke anggaplah USG menyesuaikan nanti ya. Yang nomor 2 tadi pindahkan ke Fishbone, coba. Yang nomor 2 kita ambil APKL, nanti menyesuaikan USG-nya. APKL-nya nomor 2 itu mana? Yang tadi yang terpilih. Ya itu, kopi berpindahkan di kepala ikan. Yang lainnya menyesuaikan ya. Fishbone. Yang lain silakan atur yang lain. Ya, taruh di kepala itu. Ya, lewat. Di kopi di situ ditaruh, pasti di kepala. Ya, pasti di situ. Kasih hitam dia. Ya, sudah boleh tadi. Hitam itu, centang itu. Belum hitam tadi. Coba kasih hitam. Iya. Yang geser centang di situ. Sebetulnya itu klik yang hitamnya. Ini. Bukan yang tadi itu. Yang huruf A itu warna hitam. Oke. Baru kita belajar membaca. Caranya membaca Fishbone. Nah, gini. Rendahnya penerapan 5 momen cuci tangan di ruang UPT Melati disebabkan oleh pertama apa? Manusianya kurang kebiasaan, ya.
tidak terbiasa cuci tangan. Ya. Kemudian mennya kurangnya kesadaran atau kurangnya pengetahuan tentang pentingnya cuci tangan. Jadi dikaitkan semua itu. Jadi caranya membaca kalau fishbone itu karena akibat di kepala, penyebabnya di sirip, makanya kita harus membaca misalnya. Kan kalau ini tidak nyambung, rendahnya penegakan kebijakan dan peraturan, lemahnya itu mengakibatkan rendahnya penerapan mencuci tangan. Dikaitkan semua ke sana. Apa yang menyebabkan rendahnya penerapan 5 momen cuci tangan? Jadi namanya isu ya, harus sesuai dengan tujuan kita. Kalaupun sama dengan teman lain judulnya nanti, bisa kita rubah. Misalnya ini rendahnya penerapan momen cuci tangan di ruang melatih UPT ini. Kalau ini menjadi judul edukasi penerapan 5 momen cuci tangan, ya, Anda menggunakan apa? Misalnya Sheila mau menggunakan leaflet, ada video tutorial, ada banner di poli itu, ya, ada poster, ya langsung saja edukasi penerapan 5 momen cuci tangan di ruang UPT melatih berbasis media kreatif atau multimedia di ruang melatih. Ya, mungkin temannya yang lain menggunakan begini, bahasanya lagi dia berbasis media inovatif. Kan beda sudah. Ya. Sudah beda itu. Hanya dimainkan di ujung-ujungnya kalau judul. Kenapa saya katakan beda? Karena penguji juga bukan orang kesehatan. Ya. Ya. Tapi kalau saya tidak bisa dikibulin begini. Biar Anda putar bagaimana saya tahu. Kenapa? Karena ya kita sudah banyak membimbing. Baru ujung-ujung kalimatnya sudah tahu kemana arahnya. Oke, tinggal dilengkapi ya. Kurangnya ya, misalnya materialnya apa yang menyebabkan material rendahnya penerapan 5 momen cuci tangan. Ya, mungkin apanya? Materialnya mungkin iya barangkali menyangkut masalah metode ada. Materialnya berarti bahan materi tentang pentingnya 5 momen cuci tangan atau kurangnya materi tentang itu. Gitu. Ya, metode kalau metode kurangnya sosialisasi tentang 5 momen cuci tangan. Kalau mainnya tadi kebiasaan pasien yang tidak cuci tangan. Kalau misalnya dari segi apa ini, apa itu lingkungan. Iya. Ya, berarti rendahnya dukungan, kurangnya dukungan terhadap itu penerapan itu. Artinya sehingga misalnya kurangnya dukungan itu kurangnya dukungan tentang pelaksanaan 5 momen mengakibatkan rendahnya penerapan. Kan begitu membahasakannya. Ya, Pak. Oke. Anggaplah Sheila bisa lakukan itu. Kita angkat itu rendahnya penerapan 5 momen cuci tangan. Mana rancangannya? Mana materi rancangannya? Copy lagi itu rendahnya 5 momen. Kita pindahkan nanti di isu yang terpilih. Ya, copy dulu itu. Ya. Oke, kita pindah ke nanti Anda sesuaikan ini, gampang ini. Lewat saja lewat, nanti Anda sesuaikan di situ. Ya. Di sini isu yang terangkat, dia angkat di atas, isu yang terpilih itu taruh di situ. Oke. Kan sebenarnya di sini unik, kerja, isu, semua isu masukkan nanti di situ. Kemudian isu yang diangkat, baru ada lagi satu di bawahnya, gagasan pemecahan isu. Ya, enter di depannya Mukuyuri itu, enter, baru gagasan pemecahan isu. Iya, gagasan pemecahan isu.
Iya. Edukasi, gitu. Edukasi, Penerapan. penerapan, 5 momen cuci tangan, berbasis media kreatif. Di ruang Melati, itu, UPT RSUD Mukoyuri. Nah, aman. Kita lihat di tahapannya. Persiapan pelaksanaan, ya sama. Jangan lu kontra waktu dengan mentor. Kenapa mentor mau dikontra waktu? Bukan atasannya kita itu, bukan bawahnya kita itu. Jadi konsultasi dan meminta persetujuan mentor. Ya. Konsultasi dan meminta persetujuan mentor. Gak lambat gerakannya memang laptop ini. So boleh itu beli laptop yang baik-baik, yang tinggi RAM-nya. Ini RAM-nya di Ya, bawah Pak. 4 ini saya lihat ini. Jangan-jangan cuma 2 GB ada punya RAM ini. Ya. Kalau kita mau tampil ini minimal 5 GB itu. Ya. Jadi di sini konsultasi dan meminta persetujuan mentor. Iya. Di sini outputnya apa di situ? Ya. Jadi tersedianya persetujuan mentor atau outputnya di situ persetujuan mentor saja. Ya, tersedianya. Kan bahasa output cuma itu, terciptanya, tersedianya, terlaksananya. Itu. Tersedianya persetujuan mentor. Spasi dia mentor. Iya. Enter baru bukti dukunnya ya naskah persetujuan. Garis sedikit, naskah persetujuan. Dia di atas itu, di atas sana. Yang di atas tadi, cuma dikasih garis. Tanda tuh. Bukan garis ini, apa namanya itu? Garis pendek itu yang atau H, atau A, atau B, atau C, ya begitu. Apa itu? Betul tadi itu di bawahnya. Ya, garis datar, baru naskah persetujuan. Maksudnya itu bukti dukunnya. Ya, naskah persetujuan. Iya. Ya. Mungkin apa lagi? Contoh salah satu foto, dokumentasi. Tidak enter tadi, bawahnya tadi tuh. Makanya di dalam kolom begini, tolong spasinya cuma satu. Satu spasi, kemudian diberikan before after 3. Maksudnya 3 itu ketika di enter ada antaranya sedikit. Ya. Jangan sampai begini jaraknya nih, terlalu complang. Oke, lanjut dulu. Kedua, tahapan kedua. Nah, tahapan kedua, di sini koordinasi dengan teman kerja. Koordinasi dengan teman sejawat. Apakah Anda mau sebut kepala ruangan atau apa, pokoknya pemegang program, terserah, yang penting teman kerja. Nah, terlaksananya koordinasi gitu. Jadi teman lain menyesuaikan ya, yang menyesuaikan dengan kita punya gagasan. Oke, ketiga, pembentukan tim kerja.
Satu lagi, karena persyaratannya setiap kegiatan minimal 3 tahapan. Pembentukan tim kerja. Oke, berarti di sini tersedianya SK tim kerja, terbentuknya tim kerja, bukti dukunnya SK tim kerja. Terbentuknya tim kerja, bukan tersedia, terbentuknya tim kerja. Nah, baru dibawanya enter, bukti dukungnya itu garis datar. Di situ SK tim kerja. SK, Pak. Iya, SK tim kerja. Oke, ya seperti itu modelnya. Nah, berikutnya tinggal kegiatan. Nah, kegiatan kedua, apa ini? Membuat lembar apa itu? Tata tertib disiplin. Nah, bukan, karena yang tadi itu. Jadi kegiatan kedua adalah penyiapan bahan materi edukasi. Penyiapan bahan materi media edukasi. Materi media edukasi. Oke. Nah, tahapan pertamanya mencari referensi. Nanti sesuaikan di situ ya, di sebelah. Referensi saja tuh. Ya. Tahapan kedua mendesain, ya. Mendesain media apa yang mendesain? Video tutorial, leaflet, banner, poster, nah itu yang didesain. Video tutorial, leaflet, ya, poster, nah, kemudian banner. Dan banner. Burner tulisannya. Boleh juga Bunner ya. Oke. Nah, kegiatan tahapan 3 adalah mencetak atau mencetak, yang bisa dicetak itu kan leaflet, banner, ya. Mencetak leaflet, banner, ya, poster, dan finalisasi video tutorial. Dan finalisasi video tutorial. Nah, tahapan keempat, tambah lagi satu tahapan, tambah kolom 1 di bawahnya lagi. Atau nanti disesuaikan, enter saja. Di video tutorial enter saja. Mana tadi? Ya, di bawahnya saja itu taruh, nanti menyesuaikan. Ya. Di situ penyiapan administrasi pendukung. Administrasi pendukung. Nah, di sebelah itu outputnya tersedianya administrasi pendukung. Ya, enter garis datar, daftar hadir, leaflet, daftar hadir, angket pretest postes, angket pretest postes, ya, dan lain-lain. Siapa tahu masih ada di sini nanti. Iya, ya. Nah, itu selesai kegiatan kedua. Kegiatan ketiga, rapat tim kerja. Rapat tim kerja. Iya. Tahapan pertama, pemaparan di hadapan tim kerja. Pemaparan media, ya, dan video tutorial. Ya, pemaparan media dan video tutorial di hadapan tim kerja. Pemaparan materi, media, dan
video tutorial di hadapan tim kerja. Video. Materi dulu, baru materi media, Materi. ya, pemaparan materi, garis miring media, koma media, video tutorial, ya, video tutorial di hadapan tim kerja. Ya, tahapan kedua meminta saran masukan dari tim kerja. Enter saya di bawahnya itu. Ya. Oh iya, oke. Meminta saran masukan. Ya. Kemudian yang ketiga, finalisasi dan uji coba. Ya. Kegiatan keempat, persiapan edukasi. Persiapan edukasi itu ya, pertama itu kan di ruang melatih, ya diadakan ya. Ya, Iya. berarti pemajangan leaflet, banner, dan pemasangan poster. Pemasangan poster, leaflet, banner. Di tempat-tempat strategik. Ya. Yang kedua, setting video tutorial. Ya, Pak. Setting atau pemasangan video tutorial di monitor. Ada monitornya di situ, monitornya. Udah ada, Pak. Tidak ada ya. Siapkan LCD-nya nanti di situ ya. Bisa pinjam LCD pada saat edukasi, putarkan video. Oh iya, Pak. Ya, nah, setting video tutorial. Nah, ketiga itu membangun kesepakatan dengan tim dan membangun kesepakatan tim tentang penjadwalan. Tim penjadwalan penjadwalan edukasi. Ya, edukasi. Baru kegiatan kelima adalah edukasi 5 momen cuci tangan berbasis multimedia. Berbasis media kreatif. Ya. Itu kegiatan pertama, penyamaan persepsi. Iya, Pak. Penyamaan persepsi dulu pertama. Pak. Penyamaan persepsi. Kedua, pretest post-test. Atau pertama boleh mau digabung pretest post-test, penyamaan persepsi dan pretest post-test boleh. Penyamaan persepsi dan pembagian angket pretest boleh. Di pertama tadi sambung aja. Penyamaan persepsi dan pembagian angket pretest. Boleh disambung. Ya, kemudian kedua itu edukasi menggunakan itu edukasi tentang 5 momen cuci tangan menggunakan leaflet, banner, dan video tutorial.
Edukasi tentang 5 mencuci tangan, bukan menggunakan. Di bawah menggunakannya. Edukasi tentang 5 mencuci tangan menggunakan itu media. Menggunakan media, leaflet, banner, poster, dan video tutorial. Tentu di sini pemutaran video tutorial dulu ya. Video tutorialnya baru menjelaskan. Nah, ketiga itu pembagian angket post-test. Oke. Sudah berapa kegiatan itu? 5, Pak. 5. Oke, 6 saja. 6 monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi. Iya. Tahapan pertama, pengukuran capaian. Ya, garis datar 1 di bawahnya, garis datar 1 di bawahnya ini. Enter dulu buat garis datar 1. Iya. Memeriksa hasil pretest dan post-test. Memeriksa hasil pretest dan post-test dalam bentuk grafik ya. Dan membuat Pak, dan membuat dalam bentuk grafik. Dan membuat dalam bentuk grafik. Maksudnya diperlihatkan grafiknya itu berapa pretestnya, berapa post-testnya. Nah, garis datar kedua, pengukuran capaian fisik. Pengukuran capaian apa? Pengukuran capaian pelaksanaan kegiatan. Tadi kan pengukuran edukasi. Iya. Pertama tadi pengukuran edukasi, pengukuran hasil edukasi. Yang di atas tadi itu. Bukan pencapaian dia, pengukuran hasil edukasi. Dan nomor 1 di atas tadi itu pengukuran tadi yang tadi. Bukan. Monitor evaluasi itu. Iya, mana tadi? Iya, pengukuran hasil evaluasi pengukuran evaluasi edukasi. Pengukuran evaluasi edukasi. Evaluasi edukasi. Iya, oke. Yang tadi yang kedua itu, ya oke. Nah, jadi maksudnya ini yang nomor 1 ini, yang 1, 2 yang diukur. Yang diukur tadi hasil dari edukasi pretest post-test itu diperiksa dan disandingkan dalam bentuk grafik. Yang kedua ini pengukuran capaian kegiatan, dihitung berapa tahapan yang kita rencanakan, berapa terlaksana. Ya. Oke, tahapan kedua testimoni. Tahapan kedua testimoni. Ya, outputnya di situ tersedianya testimoni penerima manfaat. Berapa, Pak? Penerima manfaat. Testimoni penerima manfaat. Jangan pakai pada di situ, tidak perlu. Maksudnya itu yang di testimoni itu mentor, ya, ada videonya mentor, kemudian tim kerja 1, kemudian pasien 1. Ya itu. Nah, kemudian tahapan ketiga, pelaporan dan penyusunan rencana tindak lanjut. Tahapan ketiga, pelaporan dan penyusunan rencana tindak lanjut.
Seperti itu saja. Nanti lengkapi itu keterkaitan nilainya. Yang jelas sudah betul ini tadi kegiatan itu terkait dengan nilai agenda 3. Manajemen ASN dan Smart ASN. Kemudian tahapan kegiatan terkait dengan agenda 2. Berakhlak. Nah, oke. Coba saya lihat jadwal tentatifnya. Nah, sudah betul. Sesuaikan dengan kegiatan tentang tahapan kegiatannya. Ya, Pak. Nah, kemudian nanti coba penerapan nilai, rencana penerapan nilai, buat juga matriknya. Oh, ya, Ada Pak. contohnya saya kasih itu, supaya kalian ketika diuji tidak usah lagi buka-buka naskah. Karena di situ sudah muncul kegiatannya, penerapan nilainya apa. Ketika ditanya, coba lihat di kegiatan 3, nilai apa yang diterapkan, tinggal lirik itu matrik itu. Ya. Penerapan nilai sama dengan ini, kegiatan dan tahapan kegiatan, nilai apa yang diterapkan. Taruh semua nilai di atasnya situ, tinggal dicentang apa yang diterapkan. Jadi dilihat di kegiatan itu berapa yang diterapkan. Oke? Ya, Pak. Bisa disesuaikan itu, Bung Sela? Ya, Pak. Sesuaikan lah, menyesuaikan USG-nya, sesuaikan dengan nilai-nilainya nanti. Oke, aman. Ya, Pak. Ya, seperti itu kurang lebih. Ya. Penting minimal sudah paham toh? Ya, silakan bisa stop Ya. share. Ya, makasih, Pak. Oke. Yang mana? Yang lain bisa paham apa yang dijelaskan tadi? Ya, bisa Pak. Oke. Boleh saya sedikit lagi Pak? Silakan. Ini fishbone-ku Pak. Isunya itu yang terpilih, lambatnya penyelesaian temuan oleh auditi di Kabupaten Bol. Iya. Tidak adanya klarifikasi prioritas temuan menyebabkan lambatnya penyelesaian. Oke, betul. Kurangnya monitoring yang secara berkala dan berkelanjutan menyebabkan lambatnya penyelesaian. Oke, betul. Lingkungan, pola kerja yang stagnan masih terbahas suasana pola kerja terdahulu menyebabkan lambatnya penyelesaian. Oke. Material, kurangnya pengetahuan auditi dalam melaksanakan penyelesaian temuan menyebabkan lambatnya ini. Oke. Bisa ditambahkan di situ kurangnya sosialisasi? Boleh Pak. Juga menyebabkannya kurangnya sosialisasi. Di sini Pak. Ya, dibawanya lagi toh supaya dia dua juga. Kurangnya Sosialisasi. Ya. Sudah pasti maksudnya sosialisasi tentang proses penyelesaian kan? Oke, itu aja begitu aja. Ya, boleh. Proses penyelesaian. Temuan, ya oke. Gitu. Menyebabkan lambatnya penyelesaian temuan kan? Oke. Kemudian pegawai masih bersifat apa itu? pasif. Pasif, oke. Saya kira sudah betul. Kalau untuk pemecahan masalahnya Pak, satu saja atau bisa atau Penyelesaian lebih? hasil pertemuan melalui monitoring berkala. Jadi judulnya apa di sini? Percepatan penyelesaian hasil temuan. Coba saya lihat judulnya. Kalau hanya coba kembali tadi. Penyelesaiannya itu monitoring secara berkala, yakin. Hanya dimonitoring. Iya. Kalau hanya monitoring, berarti ada triggernya. Coba kembali tadi kepada penyelesaiannya itu di matrik, ya itu. Lewat. Iya. Penyelesaian hasil temuan melalui monitoring berkala. Kalau saya tidak yakin, Pak.
Pasti penguji juga tidak yakin. Hanya monitoring, dia lihat sudah. Apa bisa selesai? Harus ada triggernya. Dengan pola apa? Oh, Coba saya kasih lihat dulu Pak Anu. Coba auditor juga. Coba di stop share dulu ya. Sementara saya kasih lihat dulu modelnya anunya Nunung. Jadi kemarin Nunung juara 3 dia. Supaya saya cari-cari kan tadi itu anunya Nunung itu. Sama-sama auditor ya. Jadi ini Nunung, dia belum adanya media pengaduan dan konsultasi inspektorat. Nah, isunya di sini dia mulai isunya ketidakseragaman format, belum adanya media, rendahnya pengetahuan aparatur, oke. Nah, yang terpilih kan belum adanya media pengaduan, tidak bisa dipilih rendahnya pengetahuan aparatur karena bukan tugasnya dia tuh. Ya, tapi itu masalah. Jadi saya bilang jangan coba-coba terpilih. Ya, kau bukan koordinator, oke? Sama dengan kasusnya tadi Sela. Kemudian dia di USG-nya ya belum adanya media pengaduan, oke? Kemudian dia masih respon penyebabnya kurang optimalnya penggunaan sarana, gitu. Ya, kalau penyebab boleh masalah optimal, jangan diisu dengan judul. Jadi ini dia belum optimalnya di menggunakan jaringan WiFi kantor sebagai penunjang secara pengaduan. Itu menggunakan fasilitas kantor, telepon ini. Jadi dia gunakan beberapa ini WhatsApp apa. Jadi dia lebih mengarah ke ini. Ya. Belum adanya media pengaduan ini dia berikan judul ini anunya tahapannya. Kegiatan administrasi tahapannya sama perlihatkan judulnya dulu. Sehingga judulnya dia ini digitalisasi media pengaduan dan konsultasi di inspektorat. Jadi maksudnya dia menggunakan semua aspek digital. Jadi sekarang Pak Parli monitoring evaluasi berbasis apa? Itu kalau cuma pengaduan konvensional ya tidak ada pengaruhnya. Karena selama itu sudah dilakukan ya. Jadi apa yang Bapak mau lakukan? Sehingga dia modelnya dia ini ya bukan saya anggap ini terbaik, bukan, tapi lebih sama dengan Bapak punya konsultasi dengan ini, kemudian melakukan koordinasi, bentuk tim kerja, kemudian dia membuat materi, mencari referensi, ini mendesain kembali SOP-nya. Ya, desain SOP-nya karena menurut dia SOP pengaduan itu belum ada. Kemudian ada unsur pendukung, kemudian terdekat sini dapat tim, kemudian sama dengan lain melakukan edukasi secara online tentang tata cara pengaduan. Jadi Bapak melakukan edukasi bagaimana caranya menyelesaikan itu. Jadi Bapak membuat semacam WhatsApp atau apa untuk monitor itu secara berkala perkembangannya. Sehingga saya katakan tadi monitornya berbasis digital. Jadi caranya nanti Pak Parli ya ada seperti ini. Jadi Bapak bisa kontrol terus, bisa tanya. Ya. Biar Bapak tidak ke sana, kontak lagi dia bagaimana perkembangan. Ya, apa masalahnya? Jadi terbuka ruang di media online, terbuka ruang monitoring dan konsultasi. Jadi menurut saya adalah monitoring edukasi dan monitoring dan konsultasi berbasis digital. Jadi di ruang monitoring itu Bapak monitor berdasarkan web group, tapi ada konsultasinya di situ. Kenapa kita bikin digital? Karena kalau Bapak ketemu langsung orangnya rawan. Saya kira Pak Parli sudah tahu maksudnya rawan. Iya. Ya, saya mantan pemeriksa Pak. Ya, saya mantan pemeriksa. 2 kali saya lolos periksa, saya kancing, 1 kali saya kena. Ya, 1 kali kena. Karena memang caranya mereka luar biasa, Pak. Ya. Luar biasa. 1 kali sudah saya itu hampir kena. Baru kita mau jalan ke daerah Siweli, bukan Siweli. Karena pembangunan di sana gedung baru.
Sudah dikasih makan sate, sudah saya di jalur 2. Aduh, yang pas-pas belum makan. Sampai Labuan dia kasih makan lagi saya sate. Saya, oh dia mau bunuh saya, dia tahu darah tinggi dia kasih makan. Betul, jadi saya lolo tidak sama makan satenya, Pak. Cuma kacanya saya kasih jatuh di bawah. Pura-pura saya makan. Saya mulai curiga saya. Sampai di daerah sana mendekati salat duhur di Sindue. Dia bakarlah anu basah rebus jagung. Pas mau salat duhur, azan orang dia bilang silakan bawa periksa. Nah, caranya. Begitu saya minta tangga dia bilang, "Oh, jangan, Pak. Bapak darah tinggi nanti Bapak jatuh." Oh, udah matiku dia saya tahu. Mulai naik saya periksa, saya bobol itu lotengnya 1/4 triples, baru saya foto semua. Ternyata pas speknya itu bangunan mestinya besi 12, dia cuma besi 8. Maka saya bikinlah resume temuan. Solusinya saya suruh membangun WC 2 di dekat pasar. Karena nilai yang saya curigai 29 juta pelanggarannya. Coba, kelemahannya kalau kita dijemput, Pak, ya dia kasih makan macam-macam sampai kita pingsan. Rawan, Pak, ya. Saya kira Pak sudah tahu. Nah, yang berbasis digital itu tidak perlu kita ketemu. Tembak saja dia, ini yang harus Anda lengkapi. Suruh diskusi, tembak lagi. Gitu. Jadi kalau saya lebih cenderung Bapak punya judul Sistem Monitoring dan Konsultasi Berbasis Digital. Itu penyelesaian temuan berbasis sistem monitoring dan konsultasi digital. Saya lebih cenderung ke situ. Jadi ada gregetnya, Pak. Ya, bukan cuma monitoring berkala. Itu biasa itu. Tapi kalau monitoring dan konsultasi berbasis digital, jadi boleh Bapak mau percepatan penyelesaian temuan, mau apa. Itu penyelesaian temuan berbasis sistem monitoring konsultasi digital. Atau digital berbasis digitalisasi, monitoring dan konsultasi hasil temuan. Sudah. Menggigit sudah itu, Pak. Nah, ini modelnya kalau memang Pak butuh ini ya nanti dikirim ke Pak Parli. Yang sama saya cari-cari pas-pas kemarin Sigi dia terpilih jadi juara dia nih, juara 3 dia. Langsung juara 1 Parli kalau begitu. Oh bisa, Pak. Bisa. Kenapa bilang tidak? Kemarin Pak tadi malam bimbingan saya 4 masuk nominasi 10 besar. Luar biasa. Semutar angin. Ya. Dia mulai juara 2 dengan 3, kemudian juara 4, juara berapa lagi? Nah, ini dulu juara 4. Kelompok ini bisa masuk 10 besar semua, Pak, ya. Artinya kemarin tadi malam itu saya sungkem, saya kasih tahu panitia, boleh enggak? Karena ada yang cuma 2 kasihan, saya 4, boleh enggak diambil salah satunya? Turunkan saya punya teman 1, kasih ke kelompok lain. Tapi panitia berkeras, tidak bisa Pak, nilainya yang tinggi. Ya oke lah kalau begitu. Saya bersyukur. Cuma saya tadi tinggal rasa, kasihan ada yang 2 saja. Sementara saya terlalu banyak, tapi dia bilang ya nilainya tinggi Pak. Kemudian ini Pak, tujuannya ada tujuan umum, tujuan jangka pendek, menengah dan panjang. Nah itu ya. Oke. Manfaat begini. Oke. Saya kira itu saya ingin perlihatkan ke Pak Parli. Kira-kira begitu. Boleh buka ulangan ini Pak Parli. Share ulang. Berarti pemecahannya Ya, penyelesaian hasil temuan berbasis sistem monitoring konsultasi digital. boleh atau iya ini, tapi judulnya nanti mungkin digitalisasi penyelesaian hasil temuan berbasis jadi digitalisasi penyelesaian hasil temuan digitalisasi tunggu dulu kayaknya rancu ya. Rancu Pak. Bagusnya mungkin penyelesaian hasil temuan berbasis konsultasi dan monitoring dan konsultasi digital ya. Ya, saya kira sudah bisa itu Pak. Jadi maksudnya di sini ada ruang konsultasi karena kalau hanya monitoring mana mau selesai. Tapi kalau ada monitoring dan ada konsultasinya
Apalagi berbasis digital kan lebih mudah. Kalau berkala Pak, kapan Pak Pardi dapat perjalanan ke sana mau periksa itu? Saya tahu bahwa punya perjalanan itu hanya 2 kali Pak, hanya pemeriksaan dan monitoring. Betul? Ya. Iya Pak. Jadi kalau 2 kali tidak selesai, tapi kalau digital mau tiap hari boleh. Kita sudah mengakses juga, sudah mengakomodir namanya Smart Ascent Pak. Siap. Jadi sangat inovatif ini. Saya sependapat dengan Pak Dokter. Peluang Pak, kalau begitu Bujun ini. Peluang. Karena Kalau sudah kelihatan di anunya Pak, Smart Ascent-nya. Sudah kelihatan SPBE-nya, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Tinggal diatur tahapannya Pak. Kalau memang Pak Pali butuh anunya ini Nunung, saya kirimkan. Ya, boleh Pak. Kirim ke grup aja Pak. Supaya Boleh. mungkin ada referensi buat teman juga lihat Siap, contohnya toh. Siap. Saya segera kirimkan Pak. Oke. Aman Pak Pali. Habis ini saya kirimkan Pak. Kalau ini Pak, untuk rencana kegiatannya Pak, so boleh ini. Boleh. Coba saya lihat. Sudah tampil kah Pak? Belum. Oh, atau kita stop share dulu, ini baru kita buka lagi yang baru. Saya stop share dulu. Itu tadi Nunung kalau saya cerita, itu adalah termasuk bimbingan saya termasuk paling lemah. Cengeng. Saya sedikit, Pak, bagaimana ini? Saya malah berpikir kalau lulus lumayan lah. Tapi karena rajin konsultasi dan dia ikut semua masukan saya, tadi malam saya kaget, juara 4 dia. Jadi kalau rajin konsultasi Pak, pasti prosesnya lebih bagus. Iya. Ada Pak? Persiapan aktualisasi. Ya. Tunggu. Konsultasi. Kalau bagusnya Pak, ini saja konsultasi dan meminta persetujuan mentor. Tidak usah pakai kata melakukan, karena memang pasti dilakukan itu. Konsultasi dan meminta persetujuan mentor. Supaya 1 kali kan. Nah. Kemudian kedua apa ini? Berarti ini kita ganti Pak. Ya koordinasi dengan tim kerja saja kan. Ya. Koordinasi dengan teman sejawat, ya. Ya mungkin dengan seniornya toh. Iya. Kemudian membuat persetujuan. Saya kira tadi kan sudah ada persetujuan mentor toh. Ya, di atas. Jadi ganti. Jadi tinggal membentuk tim kerja di situ, Pak. Oke. Kemudian mengumpulkan data untuk persiapan monitoring, boleh. Bisa. Nah, tapi tunggu dulu, Pak. Mungkin dia kegiatan berikutnya itu. Yang pertama kita harus bentuk dulu karena Bapak berbasis digital. Ya. Berarti yang kedua ini inset row dulu. Inset row. Di atas. Di atasnya ini jadi kegiatan ketiga ini, malah kegiatan keempat ini. Oh, oke. Jadi set, iya, set, boleh sudah. 2 di atasnya tadi. Oke. Nah, di sini yang kegiatan kedua. Ya, kegiatan kedua ini karena kita mau bikin nanti berarti penyiapan materi dan media. Nah, pertama mencari referensi. Tahapannya Pak, tahapannya di sebelah, ya, mencari referensi.
Iya, tinggal enter. Yang kedua, turun sedikit ke bawah, jarak sedikit. Ya, nanti saya atur Iya, kembali. iya. Kedua, berarti kita karena mau membuat tadi itu berarti mendesain format monitoring, mendesain format monitoring. Nah, kemudian ketiga ini itu mendesain perangkat digital, ya. Maksudnya itu membuat akun WA group, kasih temuan kan? Itu maksudnya itu. Misalnya di OPDA kita bikin grup khusus dengan dia, ya toh? Nah, OPDB bikin khusus, jangan dikasih ketemu. Nggak boleh dikasih ketemu karena pasti malu dia kalau tahu temannya kan? Ya, tidak Jadi, boleh juga Pak, rahasia. Ya rahasia. Jadi membuat akun perangkat digital dalam kurung akun online, akun online, akun monitoring online, ya, gitu. Akun monitoring dan konsultasi online, monitoring dan konsultasi online. Nah, iya, online atau digital terserah nanti. Ya. Nah, kemudian mendesain format. Nah, keempat, mencetak. Tetap di situ, mencetak format dan administrasi pendukung. Format monitoring format monitoring dan administrasi pendukung. Oke, aman. Administrasi pendukung itu maksudnya Pak, kalau nanti Bapak ada pertemuan apa, ya ada checklistnya, daftar hadirnya atau apanya, itu maksudnya. Nah, sudah betul ini. Satu lagi Pak, rapat tim. Satu lagi. Enggak, kegiatan itu. Insert lagi satu di bawahnya. Atau di atasnya itu, insert lagi satu. Iya. Ya, rapat kerja tim. Rapat kerja tim. Oke. Nah, tahapan pertama itu pemaparan materi media di hadapan tim. Iya. Kedua, meminta saran masukan. Ini supaya menerapkan nilai toh. Saran dan masukan. Ya. Ketiga, finalisasi. Finalisasi materi media dan uji coba. Maksudnya di uji coba itu digitalisasinya ya di hadapan tim. Sudah aman, betul sudah itu. Berarti berikutnya sudah kegiatan tadi itu, pendataan apa. Langsung mengumpulkan data. Kemudian menyerahkan hasil pemeriksaan, kemudian kegiatan utamanya monitoringnya. Monitoring berbasis itu tadi. Monitoring apa tadi judulnya itu? Monitoring berbasis digitalisasi. Monitoring dan konsultasi berbasis digitalisasi. Kita harus pakai berkala dia. Langsung berbasis digitalisasi saja. Oke. Silakan. Ya mungkin pertamanya silakan mau konsultasi atau apa. Nah, itu kan teknisnya Bapak yang tahu. Ya, Pak. Terakhir monitoring evaluasi. Membuat hasil pelaksanaan aktualisasi boleh. Tidak perlu dibuat laporan aktualisasi, Pak. Karena itu sudah tanpa ditulis itu kita harus buat. Monitoring evaluasi saja. Jadi kegiatan kelima, Pak. Iya, monitoring evaluasi. Nah, jadi pengukuran capaian itu.
Jadi pengukuran capaian kinerja, evaluasi, monitoring dan ini. Nah, Kegiatannya, tahapan. iya, tahapan. Di bawah Pak, karena itu kegiatan itu simetrik dengan ya, kasih insight sedikit. Iya, nah, di situ. Jadi pengukuran capaian ya kinerja itu, kinerja sistem monitoring berbasis digital itu. Berarti pengukurannya ini apa dari pemasukan dari auditinya, Iya, prosesnya, itu yang diukur. penyelesaian temuannya Iya, itu, Pak. penyelesaian temuannya ini. Jadi sebelum kita lakukan penyelesaian temuan itu, bagaimana gambarannya tentang kecepatannya. Setelah kita melakukan ini, bagaimana? Nah, jadi Berarti, itu bisa muncul di tahapan kedua, testimoni. Nah, testimoni itu dari mentor itu. Ya, testimoni. Ya, kemudian tahapan ketiga adalah pelaporan dan penyusunan rencana tindak lanjut. Pelaporan dan penyusunan rencana tindak lanjut. Nah, kalau itu ya sudah aman sampai di situ kita. Saya kira sampai di situ saja. Kalau yang di bawahnya itu enggak usah karena sudah pelaporan itu. Jadi kita sudah bikin pelaporan, Pak toh. Jadi 5 kegiatan saja boleh itu. jadi pengukuran capaian ini outputnya tersedia data pencapaian, Pak. Iya, Datanya berarti capaian progresnya itu. progres anunya itu. Ada 2 diukur, Pak. Pertama capaian itu, kedua capaian kita punya kegiatan ini, berapa rencana tahapannya kita, berapa terlaksana. Jadi pengukuran capaian progres hasil temuan, kedua pengukuran capaian pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan kita misalnya tahapannya kita ada 20, terlaksana 19. Maka rumusnya 19 per 20 kali 100%. Begitu. Nah, kemudian terakhir itu pelaporan dan penyusunan rencana tindak lanjut. Pelaporan ini membuat laporan untuk mentor kita, hasil kita, dan menjadi bahan masukan untuk rencana tindak lanjut dan laporan aktualisasi kita. Nah, saya kira ini sudah anunya juga Pak Parli, kegiatan tahapan kegiatannya, matriknya, kemudian matrik itu Pak, jangan lupa bikin matrik rencana penerapan nilai. Supaya Bapak ketika diuji tidak usah bongkar-bongkar ini, karena besar pengaruhnya itu Pak. Kalau kita ditanya, kita buka-buka lagi file, pasti bilang tidak hafal. Oh, ada Pak, sudah ada. Kalau sudah ada itu tidak usah buka file, langsung jawab saja. Karena sudah ada matriknya kita contekan. Jadwal tentatif sudah seperti ini Pak. Ya sudah, betul. Sudah per hari itu kan. Apa tadi saya dengar tambahkan untuk nilai anunya tidak? Atau bikin sendiri saja? Oh tersendiri nilainya Pak, matrik nilai. Oh iya. Ya, jadi sama dengan ini, kegiatannya di sebelah kiri, di atasnya itu yang tanggal jadi nilai. Nilai-nilai. Jadi yang mana diterapkan di kegiatan tahapan 1 itu nilai apa saja, dia diarsir. Sehingga ada jumlah di ujung, berapa kali menerapkan nilai prioritas pelayanan, berapa kali ini totalnya. Ada contohnya saya kasih itu. Ada contohnya itu. Nah, saya kirimkan lagi contoh anunya ini si Nunung ini. Kalau contoh PPT itu yang saya kirimkan, contohnya Nunung punya itu. Tinggal rancangannya dengan aktualisasinya yang saya mau kirimkan. Ini. Bentar Pak, saya stop share dulu. Ada seperti ini Pak. Nah, bisa. Ya, bisa. Coba saja. Iya. Jadi, iya.
Ini kegiatannya, kegiatan kedua, kegiatan ketiga. Iya. Nilai berakhlaknya di sebelah kiri. Orientasi pelayanan 2 maksudnya apa? 2 kali. Maksudnya di kegiatan saat itu ada 2 kali diterapkan. Orientasi pelayanan, ya itu. Ya begitu. Jadi berarti total orientasi pelayanan diterapkan dari 5 kegiatan 7 kali. Akuntabel 17 kali, begitu. Iya. Iya itu. Di semua kegiatan totalnya itu Ya, sebelah kanan. ya. Sudah betul itu. Jadi yang penting kita tahu nilai ini di kegiatan ini. Calon juara 1 memang. Ya saja. Siap, Pak. Oke, kita next Aman. ke Ibu siapa? Ibu Dewi. Siapa lagi? Bu Dewi. Mana Dewi? Nih, Iya, oh ada ke kamar mandi. Stop. itulah. Ntar ya saya mau coba kirim ke kamunya. Oh ada lihat anaknya. Bu Dewi. Bentar, Pak. Ya silakan. Maaf Pak, boleh bertanya sedikit? Ya silakan. Eh, untuk keterkaitan nilainya hanya nilai berakhlak, karena saya ada masukan juga untuk di luar nilai berakhlak. Kalau Sudah tershare, Pak. kegiatan, iya. Kalau kegiatan itu nilainya terkait agenda 3, Pak. Kalau tahapan kegiatan berakhlak. Ya. Jadi untuk kegiatan, makanya ada kolom di atasnya kegiatan itu terkait dengan nilai agenda 3. Kemudian tahapan kegiatan terkait dengan nilai agenda 2 atau berakhlak. Gitu. Siap. Ada yang diubah sedikit. Ya, silakan Bu. Siapa Bu Dewi? Ya, izin, Pak. Masih besar sedikit adanya. Ya, Pak, ya. Ini Pak kemarin mau perlihatkan fishbone-nya, Pak. Iya, isunya dulu. Sudah isunya. Di sebelah kiri ini close saja, Bu. Di close supaya besar ruangannya sedikit. Ada di bawah itu? Di bawah. Close. Iya. Nah, baru kasih besar sedikit. Terbesar. Nah, boleh. Iya. Coba kita lihat dulu isunya. Yang mana yang terpilih? Yang terpilih, Pak, kurangnya kepatuhan dalam melakukan hand hygiene di Puskesmas Palele Barat. Oke. Oh iya, oke, sudah kemarinnya. Iya, Pak. Oke. Silakan. Nah, kurangnya kepatuhan ini Kira-kira fishbone-nya, Pak, sudah betul ini, Pak. Pokoknya kurangnya kepatuhan disebabkan oleh kurang patuhnya petugas kesehatan melakukan hand hygiene. Kemudian kurangnya menggunakan Ini, Pak, metode menggunakan lipat dan pos. Maksudnya kenapa itu? Kurangnya penggunaan atau belum adanya penggunaan atau Belum ada, Pak. Iya. Belum adanya atau kurangnya atau belum adanya materi atau belum tersedia materi menggunakan leaflet, ya bahkan kurangnya. Di mananya itu, Pak? Tidak tersedianya tempat cuci tangan pada pintu masuk, kurangnya kepatuhan, iya.
Tinggal dibaca begitu. Kalau nyambung berarti betul. Saudara yang dirubah di Fusbon, Pak. Ya, Sudah tidak ada yang dirubah di Fusbon. tidak ada. Feedback Ibu Dewi, ada 2 perangkat mungkin digunakan. Iya, iya, Pak. Soalnya. Ya, kecilkan volumenya 1. Iya, iya. Oke. Saya kira sudah betul ini. Nah, tinggal coba lihat kegiatannya. Ini, Pak. Ya, ini apa nih kegiatannya? Jangan langsung begitu. Masa Oh. tidak pamit dengan mentor? Berarti di satu ini. Ya, di sini persiapan sama dengan yang lain. Persiapan dulu. Ini nanti di kegiatan kedua ini. Kegiatan pertama persiapan, aktualisasi. Ya, tahapan kegiatannya ya konsultasi dan meminta persetujuan mentor. Oh iya, Pak. Ya, sama dengan yang lain. Kegiatannya. Ya, sama. Saya kira kalau kegiatan kurang lebih dengan lain. Yang berbeda cuma Oh, siap, metodenya Pak. Nanti saya sesuaikan saja, Pak. Ya, kemudian tahapan kegiatan itu turun, jangan lurus dengan kegiatan karena Oh, kegiatan itu harus lurus dengan output dan bukan uraian aktualisasi berat, keterkaitan mata pelatihan. siap, Pak. Ya, karena ketika coba lihat format yang benar, jangan Oh bikin iya, Pak. format. Keterkaitannya itu kalau kegiatan terkait dengan agenda 3. Tahapan kegiatan baru terkait dengan berakhlak agenda 2. Sehingga judul kolomnya di atas adalah keterkaitan mata pelatihan. Bukan hanya berakhlak. Kira begitu ya, Bu Iya, Dewi? Pak. Sesuaikan nanti. Ya, ada contoh itu saya kirimkan. Pak, Teman-teman soalnya juga punya contoh. kebanyakan hampir sama. Ya, Nanti saya konsultasi, Pak. ya sesuaikan dengan Sama dengan teman-teman. Vera. Ya, oke. Iya, sesuaikan kegiatannya, Bu Dewi. Iya, iya, Pak. Ya, oke dan boleh stop share ya. Siap, Pak. Ya, siapa lagi? Silakan. Bapak izin bertanya. Ya, silakan, silakan. Jadi untuk judulku Pak, edukasi penerapan 5 momen cuci tangan berbasis media kreatif Pak. Iya. Oh iya Pak. Kasih Pak. Kalau tadi siapa? Ya, tadi Dewi apa dia menyangkut masalah apa? Kurangnya hand hygiene petugas kesehatan di puskesmas. Iya, siapa? Nusela. Di anunya Kak Dewi itu Dewi. Pak. Iya. Ibu Dian, silakan.
Ya, silakan siapa lagi? Izin Pak. Share. Ya. Mana isunya? Coba kita lihat. Isunya di bawah Pak. Siapa ini? Siapa? Eh, ya, oke. Siapa punya? Izin Pak, atas nama Dian Anggreni Pak. Diana Anggreni sebagai apa di tugasnya apa? Saya Pak analis pertama kesehatan ikan Pak di Dinas Oh Perikanan. ya, ya. Iya. Masih Saya lemahnya. ambil isu yang Oh, rendahnya pengetahuan dan keterampilan pembudidaya ikan. Oke, air payau ya. iya. Ya, lanjut. Ini fishbone-nya Pak. Rendahnya pengetahuan dan keterampilan pembudidaya ikan payau disebabkan oleh belum efektifnya koordinasi antara apa ini? Agak kecil saya baca. Antara instansi dan pembudidaya Pak. Menyebabkan rendahnya pengetahuan keterampilan. Oke. Kalau mesinnya belum diterapkannya teknologi yang lebih baik. Oke. Masih kurangnya SDM seperti sarjana. Yang seperti terbatasnya SDM yang sesuai pendidikannya ya. Bagaimana? Kurangnya iya ya. Iya. Jadi yang dimaksudnya di sini belum adanya pendidikan yang sesuai dengan teknologi yang diterapkan atau bagaimana? Iya Pak. Kurangnya pemahaman masyarakat lingkungannya. Pentingnya pengetahuan dan keterampilan dalam berbudaya. Material medicine. Ada lingkungan. Kalau materinya belum terbatasnya sosialisasi. Materi itu. Ya, kalau lingkungan ya kurangnya kepedulian masyarakat tentang pentingnya itu. Kurangnya sosialisasi materi lingkungan, kurangnya kepedulian masyarakat ya, bukan pemahaman, kepedulian. Kurangnya kepedulian itu pemahaman ya. Iya, jadi kurangnya kepedulian masyarakat itu akan penting ini itu yang membuat rendahnya pengetahuan keterampilan pendidikan. Saya kira oke, aman itu. Ya Pak, bisa matrix. Pak, ini judulku Pak. Ya, apa itu? Edukasi Apa sih, pengetahuan.
budidaya air payau. Melalui apa itu? Media buklet, Pak. Nah, cara edukasi pengetahuan teknologi budidaya ikan air payau berbasis apa itu? Media buklet. Iya. Izin Pak, ada tambahan waktu apa? Iya. Oh iya. Ada tambahan waktu? Boleh tambah. Mau masuk ini angkatan 120. Izin Pak, Ya. yang kemarin Pak Mukhtar sampaikan yang waktu untuk hari Jumat kita tambahkan untuk hari ini Pak. Makanya ada temanku juga di angkatan 120 saya sampaikan, berbenturan ini. Ya tapi kan Bapak tidak konfirmasi ulang sejadi. Saya kalau tidak konfirmasi anggap tidak jadi. Oh, Bapak sudah sampaikan ke Pak Rahmat Pak kemarin. Nah 120 itu. 120 bukan kewenangan saya, Pak Ya. Farli. Oh, siap Pak. Jadi begini, boleh enggak kalian istirahat nanti jam 1? Jam 1 masuk lagi Pak. Ya. Boleh Bisa Pak Pak. Rahmat? Bisa Pak. Kita tarik hari Jumat ke jam 1. Oke, siap. Karena 120 sudah siap ini. Iya Pak. Iya. Iya Oke, Pak, izin Pak. Ibu siapa ini? Edukasi teknologi budidaya. Jangan cara berbasis apa tadi buklet. Buklet, Pak. Oh, sebentar kita lanjut deh. Sebentar lanjut jam 1. Iya. Oke. Ya, jadi minta tolong di Dinda Rahmat jam 1 ya. Siap, Pak. Ya, Siap. kita tarik hari Jumat. Oke. Kita tarik ke jam 1. Karena ini Siap. hari Jumat juga punya kita tarik 120. Ya. Karena kalau saya dikonfirmasi ulang, saya oke. Karena kalau saya tidak dikonfirmasi, saya anggap tidak jadi, berarti saya tarik yang 120. Minta maaf ini Pak Parli. Iya. Siap. Kita jam 1 ya. Oke. Iya, Pak. Oke, makasih banyak. Ya. Oke, terima kasih Pak Mukhtar sudah mengantar untuk pembelajaran sesi ini. Nanti jam 1 kita ketemu lagi. Ya, misalnya jam 1. Dan karena 120 juga sudah mau masuk, Iya. maka saya dengan hormat mempersilahkan Pak Mukhtar juga untuk meninggalkan ruangan ini dan bergabung di 120. Dan untuk teman-teman 118, kita ketemu kembali jam 1 siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Iya. pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih banyak teman-teman sekalian. Setelah kita ketemu jam 1, jadi saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.